menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, polisi menyebut laporan kasus pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Halo warga sipil sekalian, ya sesuai dengan apa yang ada di judul ya, gue bakal ngejelasin ini semua teman-teman. Jadi kalau kalian ada waktu, terus kalian lagi bersantai, silakan tonton video ini atau dengarkan video ini sampai habis gitu. Jadi sejak ngisi acara di iNews itu kan klipnya banyak ya, part-part klip banyak banget yang viral di media sosial gitu. Salah satunya yang mana gue bilang ya banyak hal yang gue takutkan, tapi gue nggak pernah takut untuk dipenjara atau mati. Nah di sini gue jelasin teman-teman kenapa ketakutan atas kematian itu nggak pernah hadir dalam hidup gue. Karena seperti apa yang gue jelaskan di judul, mati itu mudah, yang sulit itu hidup. Itulah kenapa mati itu nggak pernah jadi ketakutan buat gue. Oke, selamat datang di Tema Makan, konten yang akan menemani makan pagi, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Ya, ini bukan clickbait ya. Gue jelasin secara perlahan ke teman-teman soal konsep kematian dan konsep kehidupan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, tentu kalian mau tahu banyak update yang terjadi gitu. Termasuk konsultasi TNI, 3 atau 4 jenderal TNI ya di berita gue lupa. 3 jenderal TNI atau 4 gitu ke Polri yang bilang gue mencemarkan nama baik institusi gitu, atau mencemarkan nama baik TNI. Nah, update perkembangannya adalah tidak bisa diproses karena warga negara yang baik dan warga negara yang paham dengan aturan yang berlaku di Republik ini tentu tahu ada putusan MK yang mengatakan bahwa lembaga tidak bisa menuntut warga negaranya atas pencemaran nama baik. Ya, kenapa jenderal-jenderal ini nggak tahu ya gue juga nggak paham kenapa, dan kenapa gue mencemarkan nama baik juga sampai sekarang gue juga belum paham. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, saya tidak kemana-mana jenderal, saya masih di sini, nomor saya masih sama, tidak pernah saya ganti. Dan tentu ketika ini eskalasi, saya akan dengan sangat siap menghadapi semuanya. Gitu. Nah, karena kasusnya nggak bisa diproses, apakah lu udah senang, apakah lu udah tenang bang? Kalau masalah tenang ya dari awal juga nggak pernah khawatir atau gelisah ya. Kalau lu bersih, kenapa lu harus risih gitu? Kalau senang, nggak juga. Karena balik lagi gitu. Kosnya terlalu mahal, harganya terlalu mahal, ada nyawa yang hilang, ada orang luka-luka, dan sampai sekarang ya masih banyak teman-teman kita yang mendekam di tahanan. Dan gue berharap, dan gue inginkah, dan tentu kita semua ingin para demonstran yang nggak bersalah ini dilepaskan gitu. Karena mereka bukan penjahat ataupun kriminal kan. Tentu kita berharap teman-teman kita ini bisa dilepaskan, karena mereka bukan penjahat ataupun kriminal. Masih banyak lagi yang harus diurus di Republik ini gitu. Nah, terus juga ada yang nanya, bang kan udah terbukti nggak bisa diproses, kan udah ada MK gitu. Lu mau lapor balik? Bisa kok lapor balik, itu kan nama lu udah dicemarkan. Nah, balik lagi teman-teman. Gue tuh selalu percaya ya, baik TNI maupun Polri itu adalah institusi yang punya tugas dan fungsi untuk melindungi warga negaranya, bukan memenjarakannya. Dan gue siap membuktikan dengan segala upaya gitu loh, dengan segala pembuktian juga. Kalau sebagai warga negara, gue sudah menjadi warga negara yang baik. Gue taat pajak, gue tidak melakukan kriminal apapun, gue tidak melakukan penghasutan apapun, gue tidak melakukan tindakan kekerasan apapun, gue tidak melakukan praktek buruk apapun. Jadi ya sangat siap untuk dibuka dan sangat siap untuk diaudit. Makanya gue masih percaya itu, dan kenapa gue harus takut kalau gue tahu institusi pemerintah seharusnya punya tugas dan fungsi melindungi warganya, bukan memenjarakannya seperti yang gue bilang tadi. Itu sih. Oke, balik lagi ke temanya ya teman-teman, soal kehidupan dan kematian ini ya. Ya, kayak gue bilang tadi, mati itu mudah teman-teman. Siapapun bisa ngambil nyawa lu dimanapun dan kapanpun gitu kalau mereka mau, ya kan? Lu bisa diracun di udara, lu bisa terbunuh di trotoar jalan.
Ya, lu bisa mati di rumah sakit, lu bisa mati karena penyakit, lu bisa mati karena bukan penyakit, lu bisa meninggal karena sesuatu yang lu nggak duga, lu bisa meninggal karena sesuatu yang lu duga. Banyak sekali skenario kematian yang bisa datang kepada manusia, dan kematian itu pasti, absolut. Cepat atau lambat juga akan datang. Nah, ketika lu melihat sesuatu segitu gampang yang terjadi dan pasti terjadi, apalagi yang lu takutkan coba? Ya kan? Wong cepat atau lambat juga datang gitu. Sementara mempertahankan kehidupan itu sulit, teman-teman. Akan selalu ada masalah yang datang, akan selalu ada anggapan yang datang, akan ada selalu pandangan yang datang ketika lu melakukan sesuatu, ketika lu tidak melakukan sesuatu, ketika lu diam, ketika lu bergerak gitu. Nggak akan pernah lu bisa menyenangkan semua orang, ya kan? Nggak akan pernah lu bisa mewakilkan semua orang gitu. Niat baik aja nggak cukup, perbuatan baik aja nggak cukup, bahkan benar pun juga nggak cukup untuk membuat semua orang mengerti apa yang lu pikirkan, apa yang lu tuju, dan apa yang lu rasakan. Apa nggak sulit hidup ini? Di sisi yang lain juga lu punya kewajiban, lu juga punya tanggungan, dan sebisa mungkin untuk bikin hidup kita ini nggak jadi beban untuk kehidupan yang lain. Waktu terus berjalan, dan yang bikin lebih sulit lagi, sebagian besar dari kita, mungkin termasuk gue sendiri, juga nggak tahu kenapa hidup ini harus dipertahankan. Dan yang lebih bikin sulit lagi, sebagian besar sapien, bahkan mungkin gue sendiri, juga sampai sekarang bertanya arti hidup yang kita sendiri nggak pernah tahu secara konkret apaan, ya kan? Nah, makanya orang-orang menjalani kehidupan yang berbeda, masalah yang berbeda, dan tuntutan yang berbeda pula. Itulah kenapa hidup itu sulit. Tapi mau nggak mau kita harus hidup. Kenapa demikian? Karena hidup itu sangat worthy untuk dipertahankan, teman-teman. Dan kita bisa memakai pisau bedah manapun untuk membahas hal ini. Karena secara sederhana, otak dan tubuh kita itu wired untuk survive. Ini kalau lu lihat dari sudut pandang evolusioner ya. Kita ada naluri bertahan hidup dari hasil jutaan tahun evolusi gitu. Nah, gen dari hasil jutaan tahun evolusi ini kan yang diteruskan ke kita. Ya, makanya kita punya rasa takut, rasa sakit, bahkan dorongan untuk cari makan dan bereproduksi. Dan semua ini terjadi, hadir, itu adalah mekanisme supaya spesies manusia itu tetap ada dan bertahan. Nah, kalau kita hubungkan dalam perspektif ekonomi, ya bisa dibilang ini semua aset produktif. Selama kita hidup, kita bisa menciptakan nilai, teman-teman, buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat. Lu bisa kerja, bikin karya, mengedukasi orang, bahkan sekedar bikin lingkaran sosial yang bikin hidup lu lebih hangat dan nyaman gitu. Nah, kalau aset yang dihitung aset ini berhenti terlalu cepat, ya potensi kontribusi dan nilainya itu juga berhenti. Jadi alasan kita mempertahankan hidup itu bukan cuma soal diri kita sendiri, tapi juga soal orang lain. Jadi alasan kita mempertahankan hidup itu bukan cuma soal diri kita sendiri, teman-teman, tapi soal orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Nah, ketika kita lihat dari perspektif sosial dan relasi, kita harus paham, kita itu nggak hidup di ruang hampa. Ada orang yang care sama kita, keluarga, pasangan, teman, murid, guru, yang membutuhkan kita, baik secara emosional maupun praktis. Jadi ya bisa dibilang, itu bentuk responsibility kita terhadap orang-orang lain yang care sama kita dalam mempertahankan kehidupan dengan segala masalah yang harus kita hadapi. Karena hidup kan bukan soal diri kita sendiri ya. Tapi kayak gimana eksistensi kita itu bukannya menjadi benalu sama orang, tapi jadi manfaat buat orang lain. Nah, ketika kita lihat dari sudut pandang eksistensial dan filosofis, teman-teman, kita harus sadar di sisi yang lain, manusia itu punya kesadaran unik. Kita bisa mikirin kenapa hidup. Dari sini lahirlah yang namanya makna. Ada yang nemuin maknanya lewat cinta, lewat pertarungan, lewat perjuangan, lewat iman, lewat karya, atau sekedar ya udah gue bisa ngobrol sama teman-teman gue, atau gue bisa minum kopi di pagi hari gitu. Dengan mempertahankan hidup inilah makna itu bisa terus tumbuh, atau bahkan update, atau bahkan bertambah, atau bahkan menemukan jalan lain. Dan segala kemungkinan itu bisa terjadi setiap hari. Dan seperti yang kita bahas tadi, ketika kematian itu pasti, maka hidup itu punya nilai yang jauh lebih berharga. Dan nilai yang berharga ini ada di setiap detik, teman-teman. Jadi kalau lu masih ada kesempatan, kenapa nggak dipakai daripada kita nyerah? Jadi ketika kita masih ada waktu per waktu ini, ya kenapa tidak kita gunakan gitu loh. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, percayalah teman-teman, selama lu masih hidup, berarti masih ada kesempatan gitu loh.
Ya untuk apa lu nyerah? Pada akhirnya kita juga akan mati kan, cepat atau lambat. Ya mumpung masih hidup ini gitu kan. Itu yang sering tertanam di kepala gue. Ya gue mengalami banyak sekali dinamika dalam kehidupan ya, up and down. Dan setiap kali gue berpikir yang buruk gitu, ya ngapain sih? Ya udahlah, gue masih bernafas. Apa yang bisa gue lakukan, yang gue lakukan. Dan itu semua dasarnya dari makna tadi, dari relasi tadi, atau bahkan dari... Jadi intinya, teman-teman, kita yang namanya mempertahankan hidup itu bukan sekedar eksistensi. Tapi ya kesempatan kita buat nerusin evolusi, nyiptain nilai, menjaga hubungan, dan nemuin makna dalam hidup kita. Gitu. Makanya gue selalu bilang, kalau ada pesan apa bang, ya tetap hidup lah. Gitu. Berusaha untuk tetap sehat di negara yang sakit gitu. Karena kalau kita menyerah ya negaranya bakal lebih sakit. Dan kasihan anak cucu kita harus bertarung dengan negara yang lebih sakit dari yang kita hadapin ya kan. Dan teman-teman yang berkali-kali gue bilang generasi sekarang, generasi muda sekarang, Alpha ataupun Z itu generasi terbaik yang pernah gue lihat. Mereka praktikal, mereka berani, mereka borderless, mereka sangat gampang terkoneksi dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan sebagai orang tua gitu ya, mau generasi di atas gua ataupun generasi gua sendiri ya, kita jangan jadi beban untuk mereka gitu. Sebisa mungkin bantu mereka untuk mewujudkan bagaimana peradaban seharusnya. Dan itu tugas kita sekarang. Jadi jembatan nih untuk generasi yang lebih muda dari kita, karena mereka sangat-sangat luar biasa sekali. Bagi gue pribadi itu salah satu nilai dan salah satu alasan kenapa gue berusaha untuk mempertahankan kehidupan gue selama yang gue bisa lakukan gitu. In the end of the day, ya kayak kata Dr. Hiluluk ya, mati itu bukan soal racun, bukan soal peluru, bukan soal penyakit. Mati itu ketika lu dilupakan oleh orang. Atau kayak di V for Vendetta bilang kan, idea is bulletproof gitu. Terus Malaka sering banget ngasih pesan kalau raga bisa mati gitu, raga bisa dipenjara tapi ide tidak. Jadi ya buat teman-teman semua mungkin berat, mungkin sulit, tapi mari kita mempertahankan kehidupan yang kita miliki. Itu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.